Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Pak Agus Berbagi, bikin cerdas tiada batas. Halo, apa kabar semuanya? Saya sampaikan selamat bergabung lagi dengan Pak Agus Berbagi dalam rangka sosialisasi penguatan wawasan kebangsaan. Pada pertemuan kedua kali ini akan membahas tentang Pancasila ideologiku. Selanjutnya, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah shalli ala Muhammad. Saya sampaikan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Insyaallah ini besok hari ke-29. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu sekalian, di hari kedua ini tentang Pancasila ideologiku. Di hari pertama sudah dibahas tentang masyarakat ya, multikultural, dan kali ini tentang Pancasila ideologiku. Jadi terkait dengan wawasan kebangsaan ini, kita sebagai warga negara Indonesia harus paham apa sih sebenarnya Pancasila ideologiku. Baik, sebelum kita melanjutkan, mari kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kedua ini kita diharapkan nanti akan memahami makna simbol sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila, juga menemukan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, menganalisis Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi bangsa. Adapun pencapaian yang diharapkan nanti, selain memahami makna simbol-simbol dalam lambang Garuda Pancasila, memahami makna simbol sila Pancasila dan lambang Garuda Pancasila, menemukan contoh penerapan sila ketuhanan yang maha esa, sila kemanusiaan adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, menemukan contoh penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya akan menganalisis Pancasila sebagai dasar negara, sebagai bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, dan yang terakhir Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Oke, untuk yang pertama kali ini sebagai bentuk permainan, silakan di sini ada permainan puzzle ya tentang Garuda Pancasila. Oke. Mengenai linknya akan saya kirim di kolom chat ya, atau juga boleh di deskripsi yang melalui YouTube. Oke, ini. Jadi silakan di kolom chat, di situ ada link puzzle ya. Silakan bisa dicoba. Oke. Silakan di puzzle bisa dicoba ya. Kita bisa kerjakan bersama. Oke, di situ ada ini. Nah, ini adalah puzzle tentang lambang Garuda Pancasila. Boleh silakan dicoba ya.
Kita coba sama-sama ini Bapak Ibu sekalian ya. Kan jika ada yang berhasil, boleh disampaikan di kolom chat Ibu sekalian ya. Ketik aja berhasil ya, gitu ya. Buat yang baru bergabung, silakan langsung di kolom chat di Google Meet ya. Ini lagi main-main puzzle ya, silakan. Adakah yang sudah berhasil? Sip. Oke, ini. Oke, alhamdulillah sudah berhasil. Bagaimana dengan Ibu sekalian yang lain? Apakah sudah ada yang berhasil ini? Boleh dengan klik raise hand ya kalau sudah berhasil ya. Baik, itulah permainan puzzle tentang lambang Garuda Pancasila. Kita lanjutkan lagi ke materi. Oke. Jadi inilah lambang Garuda Pancasila. Oke. Selanjutnya terkait lambang negara dalam peraturan perundang-undangan. Jadi tertera di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 36A, juga di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009
tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Ini sudah disahkan pada 9 Juli pada tahun 2009. Yang ketiga, di Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang penggunaan lambang negara. Selanjutnya kita akan belajar tentang makna simbol Garuda Pancasila. Sungguh luar biasa di Garuda Pancasila ini, mulai dari sila pertama sampai sila yang kelima. Yang pertama, di sila yang pertama tentang bintang bersudut 5. Ini bintang emas dengan perisai hitam ini melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang warna hitam ini melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Itulah makna dari bintang bersudut 5 pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya di rantai emas. Jadi rantai emas ini merupakan simbol dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Jadi rantai emas ini terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi 4 dan lingkaran. Ini ada lingkaran, ada segi 4 yang saling terkait membentuk lingkaran. Jadi yang segi 4 ini menandakan untuk kaum laki-laki, dan yang bulat ini adalah perempuan. Jadi sebenarnya di gambar rantai ini sungguh sebuah simbol yang luar biasa, simbol kesetaraan, nilai moral. Jadi pada rantai segi 4 ini melambangkan laki-laki dan lingkaran ini melambangkan perempuan. Di mana kandungan nilai moral bahwasanya sesama manusia harus saling membantu satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Itulah makna dari rantai emas pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun pohon beringin ini merupakan simbol sila ketiga persatuan Indonesia. Pohon beringin ini merupakan pohon besar yang bisa digunakan sebagai tempat berteduh bagi rakyat Indonesia. Hal tersebut dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin ini memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dikorelasikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Itulah makna dari pohon beringin, simbol sila ketiga persatuan Indonesia. Selanjutnya makna simbol Garuda Pancasila yang melambangkan kepala banteng. Jadi kepala banteng ini merupakan simbol dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di mana kepala banteng ini digunakan karena banteng itu merupakan hewan yang sosial, hewan yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi dan berkumpul untuk melahirkan
suatu keputusan. Itulah makna dari kepala banteng, simbol dari sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya pada sila kelima yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapas dan padi dianggap dapat mewakili sila kelima. Karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang. Di mana sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran, maka diperlukan yang namanya kepentingan pangan dan sandang. Hal inilah sesuai dengan tujuan utama dari sila kelima ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini dipergunakan sebagai petunjuk. Jadi yang namanya pandangan hidup itu adalah petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Mulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan Indonesia. Dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan sampai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, dalam pandangan hidup ini terkandung konsep mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Pemikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Suatu kristalisasi dari suatu nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Itulah sebagai pandangan hidup Pancasila. Selanjutnya, mengapa kontekstual positif? Jadi kontekstual positif merupakan berita baik atau good news yang dapat mengimbangi berita buruk atau bad news yang sering menjadi topik diskusi publik di media massa atau di masyarakat. Analisis terhadap peristiwa buruk kendati sangat perlu telah menimbulkan pesimisme dan perasaan yang tidak berdaya. Seolah bangsa ini penuh dengan masalah dan tidak mampu mengatasinya. Pada ujungnya, pesimisme itu justru mempertanyakan kebenaran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kontekstual positif melahirkan sikap optimis bahwa kita mampu mengatasi masalah dan mampu mewujudkan nilai Pancasila dalam tatanan masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagaimana yang disampaikan oleh Didik Sukirno pada tahun 2018 dalam buku. Jadi di Pancasila ini sudah lengkap sebagai ideologi kita sebagai bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Jadi Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara yang berada di Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pada ayatnya keempat, terdapat rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Di mana rumusan sila-sila Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara yuridis konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali. Pancasila sebagai ideologi negara dapat dimaknai sebagai
sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek etika atau moral, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara. Itulah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Selanjutnya, apa alasan kenapa Pancasila sebagai dasar negara yang tepat? Ibu-bapak sekalian, Pancasila digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia yang multikultural. Prinsip dan nilai Pancasila telah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia tanpa disadarinya. Jadi tanpa kita sadari, kita telah menjalankan prinsip dan nilai Pancasila ini. Pancasila juga memiliki potensi yang menampung kondisi dan sifat pluralistik bangsa. Pancasila memberikan landasan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah kenapa Pancasila ini menjadi dasar negara yang tepat untuk bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Bapak sekalian, itulah tadi terkait dengan Pancasila sebagai ideologi dan sebagai bahan refleksi kita. Silahkan Ibu sekalian pengalaman dan ide baru apa yang telah Bapak Ibu sekalian dapatkan setelah mengikuti kegiatan pelajaran ini. Silahkan diterapkan di kelas, terus materi apa yang belum dipahami. Silahkan boleh diketik di kolom chat atau di kolom komentar yang melalui YouTube. Dan selanjutnya bagaimana usaha Ibu sekalian dalam mengatasinya. Itulah terkait dengan Pancasila sebagai ideologi. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa didiskusikan, silakan diketik di kolom chat. Baik, jika sudah bisa dimengerti semuanya, Bapak Ibu sekalian, di akhir pertemuan di pertemuan kedua ini terkait dengan penguatan wawasan kebangsaan Pancasila ideologiku. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terutama buat anak didik kita, buat anak-anak kita sekalian dalam penguatan wawasan kebangsaan. Semoga bermanfaat. Bersama Pak Agus berbagi, bikin cerdas tiada batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.